Selama 3 tahun, seorang perempuan menghilang dari hidup keluarganya. Tidak ada kabar, tidak ada panggilan telepon. Hanya satu pesan singkat yang mengatakan, jangan dicari lagi, dia sudah dewasa. 3 tahun kemudian, dia ditemukan kembali, namun dalam kondisi yang membuat seluruh Jawa Barat, bahkan mungkin seluruh Indonesia, membeku ngeri. Cacat permanen, trauma yang dalam, dan di balik semua itu ada satu nama yang kini memenuhi headline berita Indonesia, Taufik Hidayat. Bagaimana seseorang bisa menyekap, menjiksa, dan mengontrol hidup orang lain selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi? Dan kenapa kasus ini sampai memicu perdebatan soal definisi penyiksaan di mata hukum internasional? Mari kita bahas kasus ini dari awal. Sebelum kita mulai, video ini membahas kasus kekerasan fisik dan psikologis yang nyata dan masih dalam proses hukum. Beberapa detail mungkin tidak nyaman untuk sebagian orang. Demi melindungi privasi korban, kita hanya akan menggunakan inisial YTR sesuai dengan yang digunakan kepolisian dan media resmi. Saya juga ingin tegaskan, pelaku Taufik Hidayat saat ini berstatus tersangka. Artinya, secara hukum dia berhak atas proses pengadilan yang adil. Dan beberapa fakta yang akan kita bahas masih berupa dugaan yang sedang didalami kepolisian dan Komnas Perempuan. Cerita ini dimulai sekitar 3 tahun lalu. Menurut keterangan keluarga, YTR mengenal Taufik Hidayat di sebuah konser musik. Hubungan mereka berkembang dan tak lama setelah itu YTR mulai memutus kontak dengan keluarganya. Ia meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tempat tinggalnya, dan menghilang. Keluarga sempat menerima pesan yang isinya kurang lebih seperti ini. Dia sudah dewasa, tidak perlu dicari. Bagi keluarga, ini terasa aneh. Tapi karena pesan itu seolah datang dari YTR sendiri, mereka mencoba percaya bahwa semuanya baik-baik saja. 3 tahun berlalu dalam diam. Titik balik terjadi pada malam 12 Juni 2026. Taufik Hidayat mendatangi seorang penjaga kos bernama Reza di Ranca Ecek. Ia minta bantuan membawa seorang perempuan ke rumah sakit dengan alasan perempuan itu baru terjatuh di kamar mandi. Taufik mengakui perempuan itu adalah istrinya. Tapi Reza curiga perempuan yang dibawa, yang kemudian diketahui adalah YTR, diam total. Tidak menjawab pertanyaan apapun. Wajahnya tertutup hijab dan masker. Tidak ada reaksi yang biasanya ditunjukkan korban kecelakaan atau orang yang baru terjatuh. Kecurigaan itu menjadi awal dari terbukanya kasus yang selama 3 tahun tersembunyi rapat. Setelah kejanggalan itu terungkap dan kondisi YTR yang ditemukan dalam keadaan terluka parah dengan gangguan penglihatan permanen, Polda Jawa Barat langsung bergerak.
sebuah tim gabungan dibentuk khusus untuk memburu Taufik Hidayat yang saat itu sudah melarikan diri. Bahkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turun tangan secara langsung. Ia mengajak masyarakat untuk membantu pencarian dan memastikan biaya perawatan YTR di rumah sakit ditanggung pemerintah provinsi. Pelarian Taufik sendiri cukup dramatis. Menurut Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang. Namun di sana ia merasa tidak aman dan curiga pada semua orang. Hingga akhirnya memilih kembali ke Jawa Barat. Ia berakhir di Majalaya, Kabupaten Bandung. Dan disinilah peran seorang pria bernama Dadang, yang nama aslinya Ahyar Ismail, menjadi krusial. Dadang adalah mantan bos Taufik yang pernah bekerja dengannya pada 2003 hingga 2024. Berkat informasi dari Dadang, polisi berhasil mempersempit pencarian. Kurang dari 24 jam setelah tim khusus dibentuk, Taufik Hidayat akhirnya ditangkap pada Selasa malam 23 Juni 2026. Setelah penangkapan, satu persatu fakta mengejutkan mulai terungkap ke publik. Fakta yang pertama, Taufik ternyata adalah residivis. Ia pernah dihukum 1 tahun 4 bulan penjara karena melakukan penganiayaan serupa terhadap korban lain di Bandung. Bahkan jauh sebelum itu, pada 2015, ia juga pernah menganiaya mantan istrinya sendiri. Fakta kedua, latar belakangnya sebagai debt collector. Polisi mengungkap Taufik pernah bekerja sebagai penagih utang, sebuah profesi yang kini sedang ditelusuri lebih jauh kaitannya dengan rekam jejak kekerasannya. Fakta ketiga, dan mungkin yang paling mengerikan, dugaan pemaksaan tato. Informasi yang viral di media sosial menyebutkan YTR diduga dipaksa membuat tato nama dan wajah Taufik di tangan kiri, tangan kanan, dan dadanya. Polisi masih mendalami kebenaran klaim ini sebagai bagian dari investigasi yang lebih luas. Fakta keempat, menurut anggota Komisi 3 DPR, korban diduga disekap di sebuah kamar kos di kawasan Cinunuk, Cileuji sejak 2023. Dan selama itu mengalami kekerasan yang menyebabkan kondisi fisik dan psikologisnya memburuk drastis, hingga akhirnya mengalami gangguan penglihatan permanen. Saat ini Taufik ditahan di sel khusus kepolisian dan menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh ahli untuk memastikan kondisi mental sebenarnya di balik tindakan. Di tengah kemarahan publik, muncul satu pernyataan yang mengejutkan banyak orang. Datangnya dari Komnas Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak menyatakan bahwa kasus YTR belum bisa dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan definisi Konvensi Anti Penyiksaan PBB. Nah, ini penting untuk dipahami. Bukan karena Komnas Perempuan meremehkan apa yang dialami korban, tapi karena dalam hukum HAM internasional, istilah torture atau penyiksaan punya syarat teknis yang ketat. Harus ada tindakan yang menimbulkan penderitaan berat dan harus ada keterlibatan atau pembiaran dari negara. Menurut Sondang, unsur penderitaan berat dalam kasus ini sudah jelas terlihat. Tapi unsur keterlibatan negara, misalnya jika korban pernah melapor namun diabaikan aparat, itulah yang masih harus didalami.
Jadi secara teknis, hukum internasional ini lebih tepat disebut kekerasan ekstrim berbasis gender atau penganiayaan berat, bukan penyiksaan dalam arti sempit konvensi PBB. Tapi jangan salah paham, Komnas Perempuan justru mendesak hukuman maksimal dan pasal berlapis untuk Taufik. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor bahkan mengidentifikasi setidaknya 5 dugaan perbuatan pidana fatal yang dilakukan pelaku selama masa penyekapan, mencakup kekerasan fisik, psikis, psikologis, hingga dugaan kekerasan seksual. Saat ini polisi menjerat Taufik dengan pasal 466 KUHP tentang penganiayaan. Tapi banyak pihak termasuk anggota DPR dan Komnas Perempuan sendiri mendesak agar pasal yang digunakan diperluas. Mulai dari perampasan kemerdekaan, penganiayaan berat berencana, hingga undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, jika unsur kekerasan seksual benar-benar terbukti. Banyak orang yang membaca kasus ini bertanya, kenapa YTR tidak melarikan diri selama 3 tahun itu? Kenapa ketika ditemukan dia bahkan diam saja dan tidak menjawab pertanyaan penjaga kos? Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama dijawab oleh ilmu sosial dan psikologi trauma. Ada satu konsep yang disebut coercive control yang dikembangkan oleh seorang ahli forensik sosial bernama Ivan Stark. Menurutnya, kekerasan dalam relasi intim jarang berhenti di satu pukulan atau satu insiden. Yang sebenarnya terjadi adalah sebuah sistem kontrol yang berkelanjutan, mengisolasi korban dari keluarga dan teman, mengawasi setiap gerak-geriknya, dan secara perlahan merampas kemerdekaannya sampai korban benar-benar bergantung sepenuhnya pada pelaku. Kalau kita tarik ke kasus ini, pemutusan kontak YTR dengan keluarganya, pesan yang seolah-olah datang darinya sendiri untuk berhenti dicari, bahkan dugaan pemaksaan tato nama dan wajah pelaku di tubuhnya, semua ini dalam kerangka Stark adalah pola klasik dari kontrol total atas tubuh dan kehidupan seseorang. Stark sendiri pernah menyampaikan ini secara langsung. Kontrol koersif adalah masalah serius. Pelaku menggunakan berbagai cara untuk mengakses dan menyakiti korbannya, termasuk kekerasan ekonomi, pelecehan, gangguan terhadap pekerjaan, dan pengawasan elektronik. Masa perpisahan adalah waktu yang paling berbahaya saat sebagian besar pembunuhan oleh pasangan terjadi. Poin ini penting. Stark menyebut masa pemutusan hubungan atau perpisahan sebagai titik paling berbahaya bagi korban. Dan kalau kita ingat lagi, kasus ini justru terbongkar tepat di momen serupa ketika korban dibawa keluar dari tempat persembunyiannya dalam kondisi terluka parah. Ini bukan kebetulan dalam pola kekerasan semacam ini. Ini adalah pola yang sudah berulang kali terdokumentasi secara global. Konsep kedua datang dari psikiater trauma, Judith Herman. Dalam karyanya yang berjudul Trauma and Recovery, Herman menjelaskan bahwa dampak psikologis dari penyekapan jangka panjang punya kemiripan mendalam dengan apa yang dialami tawanan perang atau sandera. Karena keduanya sama-sama hidup dalam subordinasi total terhadap kehendak orang lain dalam waktu yang lama. Herman juga memperkenalkan istilah trauma bonding, ikatan psikologis yang terbentuk
akibat isolasi dan ketergantungan ekstrim terhadap pelaku. Ini salah satu alasan teoritis mengapa korban penyekapan jangka panjang seringkali tidak melarikan diri meski ada kesempatan, atau tampak diam dan tidak melawan ketika akhirnya ditemukan. Herman juga punya satu pesan tegas yang relevan sekali untuk kasus-kasus seperti ini. Jaminan keselamatan dalam relasi yang penuh kekerasan tidak pernah bisa didasarkan pada janji dari pelaku, sekalipun janji itu terdengar tulus. Sebaliknya, jaminan itu harus didasarkan pada kemampuan korban untuk melindungi dirinya sendiri, sampai korban berhasil menyusun rencana darurat yang detail dan realistis, serta sudah menunjukkan kemampuannya untuk menjalankan rencana itu. Dia tetap berada dalam bahaya kekerasan yang berulang. Pesan ini penting, bukan untuk menyalahkan korban yang belum bisa melarikan diri, tapi untuk menegaskan bahwa keselamatan korban tidak boleh digantungkan pada belas kasihan atau perubahan sikap pelaku. Yang dibutuhkan adalah sistem dukungan nyata dari luar, keluarga, aparat, dan lembaga perlindungan yang membantu korban membangun jalan keluar yang konkret. Penting digarisbawahi, ini adalah kerangka teori umum untuk memahami pola kekerasan semacam ini, bukan diagnosis atau penjelasan pasti atas apa yang dialami YTR secara spesifik. Kondisi psikologisnya hanya bisa ditentukan oleh profesional yang menanganinya secara langsung. Tapi paling tidak, dua teori ini membantu kita berhenti bertanya, kenapa korban tidak melawan? Dan mulai bertanya yang lebih tepat, apa yang membuat seseorang bisa kehilangan kendali penuh atas hidupnya sendiri tanpa disadari oleh orang di sekitarnya? Kasus ini menyulut reaksi keras dari berbagai pihak. Anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman secara terbuka mendesak hukuman maksimal dan berlapis, bahkan mewacanakan hukuman kebiri, mengingat Taufik memiliki riwayat kekerasan terhadap lebih dari satu korban. Anggota Komisi 8 DPR menyebut kasus ini sebagai alarm serius bagi negara dalam melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Komnas Perempuan juga menyoroti isu yang lebih besar, fenomena delayed justice, penundaan akses keadilan, yang menurut mereka justru bisa memperpanjang penderitaan korban dan memperkuat impunitas pelaku kekerasan. Kasus Taufik Hidayat bukan sekadar berita kriminal yang menghebohkan. Ia membuka mata kita pada satu kenyataan pahit. Kekerasan berbasis gender bisa terjadi diam-diam di balik pintu tertutup selama bertahun-tahun, bahkan ketika keluarga sudah curiga sekalipun. Ia juga mengajarkan kita bahwa hukum baik nasional maupun internasional punya definisi-definisi teknis yang kadang terasa rumit bagi orang awam. Tapi di baliknya ada upaya untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan, bukan sekedar dijatuhkan sebagai simbol saja. Sampai video ini dibuat, proses hukum terhadap Taufik Hidayat masih terus berjalan. Polda Jawa Barat bahkan membuka call center 110 dan membentuk satuan tugas khusus untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Jika kamu atau orang di sekitarmu mengalami kekerasan dalam relasi personal, jangan diam. Hubungi pihak berwenang atau lembaga perlindungan terdekat, karena diam justru bisa memperpanjang penderitaan. Kalau video ini bermanfaat,
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya kamu tidak melewatkan update kasus ini selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.